Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Shutdown sama dengan blue screen. Apakah benar? Sekarang kita akan coba untuk shutdown PC ini. Oke, seperti biasa, shutdown. Dan kira-kira bagaimana? Langsung blue screen. Loh, kenapa nih? Sekarang kita coba satu kali lagi. Apakah benar? Setiap kita meng-shutdown PC, itu pasti akan membuat PC ini menjadi blue screen. Loh, kok bisa ya? Nah, sekarang kita akan coba tes sekali lagi nih. Apakah benar kalau misalnya kita shutdown itu akan membuat PC kita menjadi blue screen? Artinya PC kita tidak bisa dimatikan dong. Akan terus merestart seperti ini. Karena setiap blue screen, pasti PC kita akan merestart. Mau tidak mau. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Apakah benar kalau misalnya kita shutdown, itu akan membuat PC kita menjadi blue screen? Sekarang saya coba untuk shutdown kembali, dan kita lihat apakah benar, atau tiba-tiba PC kita menjadi normal gitu. Oke, sekarang kita akan lihat. Seperti ini, shutdown, sepertinya tidak ada tanda-tanda, dan oke, benar, menjadi blue screen. Setiap kita mematikan, menjadi blue screen. Loh, ini kenapa nih? Nah, tenang teman-teman. Ini bukan virus, atau bukan ya sesuatu hal yang bug gitu. Tapi ini emang disengaja oleh saya. Setiap kita mematikan PC, pasti akan membuat menjadi blue screen. Bagaimana caranya? Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah, caranya itu sangat mudah sekali. Teman-teman hanya memerlukan notepad dan juga grup policy editor. Nah, biasanya grup policy editor ini hanya tersedia di bagian atau mungkin versi Windows yang Pro gitu. Kalau teman-teman punya Windows Home, mungkin Windows 10 Home, itu tidak akan ada yang namanya grup policy editor. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman sebelum masuk ke notepad, teman-teman pastikan dulu ya. Pastikan dulu. Ingat ya. Teman-teman menuju ke user account. Kita masuk ke control panel. Seperti ini. Control panel. Setelah itu kita ke user account. Dan teman-teman jangan lupa untuk ke menu ini. Karena kenapa? Ini sangat penting sekali. Nih ya. Kita ke user account. Dan kita ke change user account control settings. Nah, di sini teman-teman penting banget ya. Teman-teman yang awalnya nih ya, pasti secara default teman-teman akan ada di sini. Untuk bagian dari user account control settings-nya gitu ya. Nah, teman-teman geser ke paling bawah, ke never notify. Setelah itu teman-teman jangan lupa untuk oke dan restart PC teman-teman terlebih dahulu. Ingat ya, harus di restart terlebih dahulu. Kalau tidak di restart, maka teman-teman akan kembali lagi ke settingan default. Kalau misalnya teman-teman sudah blue screen atau mungkin teman-teman meng-shutdown PC-nya gitu ya. Itu jangan lupa ya. Oke. Nah, ini karena saya sudah coba settings, maka saya sudah tidak perlu lagi. Nah, langkah berikutnya teman-teman silahkan buka notepad. Nah, di sini teman-teman silahkan buka notepad dan kita akan masukkan script yang sangat sederhana sekali untuk membuat PC ini blue screen. Teman-teman bisa menggunakan Taskskill untuk Taskskill dari SVC host atau mungkin dari WinLogon atau lain sebagainya. Atau teman-teman bisa memasukkan virus teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan notepad ini, tapi saya di sini menggunakan notepad karena biar ya blue screen-nya tidak merusak banget gitu ya. Oke, saya di sini akan memasukkan script yang sederhana aja, yaitu PowerShell spasi WinInit. Ya, mungkin teman-teman tahu sendirilah ya. Kalau kita masukkan PowerShell, ya seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan WinInit ke dalam PowerShell, hasilnya pasti akan blue screen. Kalau kita run as administrator PowerShell-nya, ingat ya. Makanya kenapa tadi saya buat seperti itu. Settingan control panel yang sebelumnya gitu ya. Nah, tujuannya adalah agar bisa ke-trigger secara otomatis. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk save as. Ya, silakan teman-teman mau simpan di mana aja gitu ya. Tapi di sini saya simpan di dokumen saja gitu ya. Biar lebih enak. Nah, silakan filenya dikasih nama apapun. Misalnya di sini besot gitu lah ya. Saya buat BSOD gitu. Jangan lupa untuk all files. Dan kita buat ekstensinya menjadi BAT atau batch gitu ya. Sekarang kita save. Dan kita close. Nah, ingat ya. Kalau teman-teman jalankan PowerShell WinInit tanpa run as administrator atau bahkan ya Taskskill, misalnya mau nge-Taskskill SVC host dan lain sebagainya, kalau tidak run as administrator, kita klik 2 kali seperti ini, tidak akan menimbulkan blue screen. Tuh, malah justru ke close biasa dan tidak blue screen. Nah, jadi langkah berikutnya teman-teman jangan lupa seperti ini. Kita buat shortcut dari file ini. Kita buat shortcutnya seperti ini. Nah, inilah file yang akan men-trigger dari blue screen-nya. Seperti itu. Kenapa kita harus buat shortcut? Karena seperti ini.
klik kanan, properties, terus kita ke advance. Nah, seperti ini. Jadi setiap kita membuka shortcutnya, itu akan otomatis run as administrator. Nah, tadi mungkin teman-teman kalau misalnya bertanya gitu ya, kenapa kok control panel tadi yang user account itu penting? Ya, biar ini, kalau misalnya kita nge-trigger dari si ininya, tidak perlu ada yang namanya yes atau no gitu ya, di user account-nya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu juga gitu lah ya. Oke, sekarang kita oke, kita apply, dan kita oke. Nah, langkahnya masih belum beres. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita memerlukan GP Edit atau Group Policy Editor. Nah, sekarang saya coba search di sini gpedit.msc seperti itu. Nah, ini sekarang kita buka dan teman-teman silakan menuju ke Computer Configuration, menuju ke Windows Settings, kita buka tree-nya, terus kita maju ke Script. Nah, disinilah proses yang paling pentingnya. Karena kita ingin membuat PC kita setiap shutdown itu blue screen, maka kita pilih shutdown. Ini sebenarnya setiap startup pun bisa gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu membuat shortcut startup atau segala macam, teman-teman tinggal ke sini juga bisa gitu. Tapi kita di kali ini kita membuat shutdown. Caranya sebenarnya sama aja gitu, mau ke startup atau shutdown gitu. Kita klik 2 kali, terus kita add. Nah, di sini script name-nya kita browse file yang tadi. Ingat ya, shortcut-nya jangan yang bukan shortcut-nya, tapi ingat kita harus pilih yang shortcut-nya ini. Ya, ingat ya, kita harus pilih yang shortcut-nya. Kita oke, kita apply, dan kita oke. Ini kita silang, dan voila, sudah jadi. Sekarang kita akan coba testing. Apakah benar akan membuat PC kita menjadi blue screen? Sekarang kita shutdown, dan apa yang akan terjadi? Nih, pasti akan selalu blue screen. Teman-teman mau nge-shutdown lagi, pasti akan blue screen. Seperti itu. Kalau restart, itu nggak akan bikin blue screen, karena tadi komennya adalah shutdown, bukan restart. Nah, jadi setiap teman-teman shutdown itu pasti akan selalu blue screen dan tidak akan bisa membuat PC teman-teman itu mati. Kasarannya seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya nih, bagaimana caranya untuk mengembalikannya dengan normal? Caranya mudah sekali. Tidak perlu dihapus filenya. Nggak perlu. Teman-teman tinggal menuju ke gpedit lagi. Oke, saya akan tunjukkan di sini ke gpedit lagi .msc. Kita buka seperti ini. Nah, teman-teman tinggal menuju ke script yang tadi lagi gitu ya. Tinggal ke Windows Settings ini di bagian Computer Configuration, teman-teman menuju ke script, terus klik 2 kali di bagian shutdown, dan ini tinggal di remove saja. Seperti ini. Tinggal apply dan oke. Dan setiap teman-teman shutdown sudah tidak blue screen kembali. Sudah aman, pasti aman. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Setiap shutdown kita blue screen. Apakah itu hal yang menyeramkan? Ya, tentu. Jadi ingat ya, teman-teman jangan lakukan ini di PC asli atau untuk jahil, itu jangan ya. Tapi silahkan gunakan hal ini untuk ya, mungkin untuk test purpose only, atau gunakanlah VMware atau VirtualBox atau segala macamnya ya. Yang penting menggunakan virtual PC. Seperti itu ya. Dan tenang, ini blue screen yang saya ciptakan tadi, menggunakan script yang tadi itu tidak banget merusak Windows gitu. Jadi masih aman gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.